ini. Kakak pulang jam berapa? Kayaknya aku pulangnya agak malam ya. Soalnya aku harus siapin bimbel buat masuk universitas. Wah, kakak kalau misalkan pulangnya malam, bilang ke mama ya. Nanti biar mama lihat sama kakak buat jemput kakak. Semangat ya kakak, semoga masih lulus yang kalian inginkan. Kalau kakak gimana? Aku akhir-akhir ini lagi sibuk sama OSIS nih, Pak. Doain aku ya, semoga lancar semua. Amin, mama kan selalu doain kakak yang terbaik ya. Kakak kalau misalkan capek, bilang ke mama, aku cerita ya. Semangat kakak, kalau misalkan gak apa-apa bilang aja. Kalau adek gimana? Sekolahnya? Baik kok, Ma. Aku izin ya nanti pulang sekolah ada terasa, aku mau kerja kelompok dulu. Jauh gak deh sekolahnya kalau misalkan apa, biar mama anterin. Deket. Ya udah kalau misalkan pulangnya lalu bisa hubungin, kalau enggak kakak bisa gojek ya. Tapi kalau misalkan apa, biar mama aja yang ngasih. Pokoknya kan kalau ada apa-apa cerita ya ke mama. Kalau misalkan ada apa cerita aja nggak apa-apa. Tapi kayak kurang enak gitu nggak sih, Ma, kalau ceritain tentang sekolah atau teman-teman kita? Nggak apa-apa kan di sini peran mama hanya bukan sebagai seorang ibu, tapi mama bisa jadi teman yang bisa saling berbagi cerita. Pokoknya kalau sama mama saling terbuka aja ya. Mama nggak akan marah atau apa ya. Ayo, ya. Terima kasih sekali ya, Ma. Ya, hati-hati berangkatnya. Ya. Demikianlah keadaan dari keluarga tersebut. Mereka selalu berbagi kisah bersama, baik kisah duka maupun kisah suka. Hari-hari pun selalu mereka jalani dengan baik. Mereka pun berangkat ke sekolah. Berbeda dengan keluarga yang satunya. Ibunya adalah seorang single parents dan ia harus mengurus ketiga anaknya. Anak yang pertama adalah anak yang cukup teladan dan ia berhasil mendapatkan piagam olimpiade di sekolahnya. Berbeda dengan anak yang kedua, ia adalah anak yang selalu membuat onar. Sedangkan adiknya, seperti kebanyakan anak bungsu pada umumnya, ia selalu dimanja dan apapun yang ia minta selalu diberikan. Suatu hari setelah mereka makan bersama, Mama, aku menang olimpiade. Ada penghargaan sih nanti. Mama bisa datang nggak? Mama ya kak, tapi kayaknya minggu ini mama padat banget deh, lain kali ya. Mama boleh naik iPhone 14 nggak? Ya udah nanti mama beliin, oke? Mama transfer sekarang. Halo? Oh, rapatnya dimajukan ya? Oke, saya berangkat sekarang. Akhirnya pergilah mereka semua dengan raut muka yang cukup kesal. Dan sesampainya di sekolah, Afifah pun bertemu dengan Askia. Askia yang melihat raut wajah yang tidak enak dari Afifah pun menanyakan keadaannya. Kamu kenapa? Kok mukanya kayak gini? Bete banget nih aku. Kamu tahu gak sih? Masa ya, mak gue tuh yang kayak pentingin sendiri mulu, pergi mulu kerja, lihat sendiri kan. Soalnya tuh kayak sebel banget. Emang dia ngomongin aku banget. Ya, capek. Dah, gue mau keluar aja. Mau kemana? Mau ikut nggak? Ya ikut. Wih, galak banget. Jangan berantem. Karena keributan ini, sang guru pun akhirnya memanggil kedua orang tua mereka dan menceritakan perihal keributan tersebut. Kedua orang tuanya pun datang dan mereka menyelesaikan masalah tersebut, walaupun berakhir dengan tidak baik. Bu. Saya minta maaf ya atas kesalahan anak saya tadi. Maaf ya, Bu. Akhirnya mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Namun, kejadian itu membuat ibunya sangat marah dengan sikap tidak baik anaknya tersebut. Kamu tahu ini apa? Surat pemanggilan. Kamu tahu apaan sih? Bisa nggak sih berguna jadi anak? Bisa nggak malu-maluin mama doang? Kamu kayak kakak kamu dong.
ada pada saat ini. Banyak anak-anak yang memang terpenuhi kebutuhan materialnya, namun tidak untuk kasih sayang dan waktu kebersamaannya. Sebab banyak orang tua yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja, bukan menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Padahal setiap tanggung jawab kita sudah Allah cantumkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang akan dibacakan oleh Uktina Nahwa. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah pada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Demikianlah penampilan dapat kami sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.